Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Saputra dari fase E2. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika. Yang pertama, pengertian informatika. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan TIK berkembang dengan sangat pesat. Hingga saat ini, jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang berada di pulau yang berbeda, bahkan negara yang berbeda, kini sudah mampu melakukan komunikasi, bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal yang sedang menjadi tren saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Pengertian informatika dari beberapa ahli. 1. Philippe Dreyfus. Philippe Dreyfus mengatakan bahwa teknik informatika merupakan kumpulan dari beberapa disiplin ilmu dan disiplin teknik yang berkaitan dengan transformasi atau pengolahan data atau fakta simbolik dengan mesin otomatis atau komputer. Kedua, Haq dan Keen. Haq dan Keen menyatakan bahwa teknologi informasi atau informatika merupakan seperangkat alat yang dapat membantu manusia dalam melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi dengan menggunakan teknologi komputer. 3. Martin. Menurut Martin, ia menyatakan bahwa teknologi informasi tidak hanya sebatas dengan hubungan hardware dan software pada komputer yang digunakan dalam penyimpanan dan pemrosesan informasi, tetapi juga mencakup teknologi telekomunikasi sehingga dapat menghasilkan sebuah data dalam bentuk informasi. Yang keempat, William dan Sawyer. William dan Sawyer menyatakan bahwa teknik informatika adalah teknologi yang memadukan antara dua cabang disiplin ilmu, yaitu ilmu komputer dengan jalur telekomunikasi, sehingga memiliki kecepatan sangat tinggi dan dapat mentransmisikan data, suara, dan video. Sekarang dampak positif TIK dalam bidang kesehatan. 1. Membantu dalam pelayanan kesehatan. Hadirnya teknologi mampu memberikan kemudahan bagi pasien, terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Hanya dengan bermodalkan smartphone, pasien dapat mengakses berbagai macam informasi kesehatan di internet. 2. Mempercepat jam tunggu pasien. Hampir semua pusat layanan kesihatan saat ini menggunakan layanan teknologi untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien dengan memanfaatkan aplikasi kesihatan online. Yang ketiga, membantu diagnosa dokter. Alat yang digunakan di rumah sakit sekarang bisa mendiagnosa penyakit pasien. Contohnya, stetoskop untuk mengamati detak jantung. Bila ada kelainan, dokter dapat mengetahuinya dengan cepat. 4. Penyimpangan data pasien lebih mudah. Hampir setiap waktu, seringkali banyak pasien yang datang ke rumah sakit untuk berobat, dan adanya teknologi akan lebih gampang dan ringkas dalam rekap data pasien. Kelima, mengurangi penularan COVID-19. Selain itu, perkembangan teknologi bisa digunakan untuk mencegah penyebaran penyakit seseorang. Contohnya, pandemi COVID-19 seperti kemarin. Masyarakat juga dapat mengecek kesehatannya melalui internet maupun aplikasi. Juga informasi tentang klasifikasi daerah terjangkit COVID-19, sehingga masyarakat lebih mudah untuk menghindari di mana yang terkena penyakit lebih tinggi. Baiklah, sekarang dampak negatif TIK dari teknologi dalam kesehatan. 1. Mata kering. Menggunakan smartphone dalam jangka waktu yang lumayan lama bisa menyebabkan pandangan blur dan membuat mata jadi kering dan bisa merasakan nyeri pada area tubuh lain seperti kepala, leher, ataupun bahu. 2. Bentuk tubuh. Dalam perkembangan tentunya banyak barang elektronik yang makin luas, contohnya smartphone. Dan yang kita kurang ketahui bahwa sebenarnya penggunaan smartphone berjam-jam bisa membuat postur tubuh kita menjadi bungkuk. Yang ketiga, susah tidur. Penggunaan teknologi dengan jarak yang terlalu dekat dengan waktu tidur dapat menyebabkan susah tidur. Penyebabnya adalah blue light dari ponsel yang terus menstimulasi otak. Blue light dapat mengganggu ritme sirkadian atau irama tubuh, sehingga menyulitkan seseorang untuk tidur. Kamu pun bisa merasa lebih tidak semangat hidup di hari berikutnya. Alangkah baik beristirahatlah 2-3 jam sebelum tidur. 4. Mager melakukan aktivitas. Penggunaan teknologi dalam jangka lama dapat memicu terjadinya berbagai penyakit, salah satunya obesitas.
penyakit pada jantung, diabetes tipe 2, dan kematian dalam usia muda. Karena terlalu lama berinteraksi dengan teknologi akan membuat tubuh kita jadi lesu melakukan aktivitas. Sekarang lebih baik memanfaatkan teknologi yang mendorong produktivitas olahraga. Yang kelima, mengurung diri. Isolasi diri adalah salah satu dampak negatif penggunaan teknologi bagi tubuh manusia adalah perasaan terisolasi. Media sosial yang sejak awal dirancang untuk merukunkan banyak orang, namun yang terjadi sekarang tak selalu begitu. Menurut sebuah studi, orang dewasa berusia 19-32 tahun dengan penggunaan media sosial yang tinggi 3 kali akan lebih merasa terisolasi secara sosial dibandingkan yang tidak menggunakan media sosial sesering mereka. Baiklah, itu yang hanya dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.